Dalam hidup, Grace Kelly dikenal sebagai seorang wanita yang seksi dan anggun, tampak seperti putri dalam negeri dongeng. Dia memikat Hollywood dengan kecantikan, bakat, dan gaya busananya, hingga akhirnya memenangkan hati seorang pangeran di dunia nyata. Setelah perannya dalam film High Noon 1952, karir Grace Kelly di Hollywood bersinar terang meski singkat. Dia bahkan sempat memenangkan Oscar untuk penampilannya dalam The Country Girl pada tahun 1954. Namun, setelah tampil dalam 11 film, Grace Kelly mengejutkan dunia dengan mengumumkan salam perpisahan terakhirnya di dunia Hollywood. Alih-alih melanjutkan karir aktingnya, dia setuju untuk menikah dengan Pangeran Rainier III dari Monaco pada tahun 1956. Dia tetap menjadi ikon fashion hingga kematiannya yang tragis dalam sebuah kecelakaan mobil pada tahun 1982. Tidak hanya berita kematiannya akibat kecelakaan yang mengejutkan publik, namun juga fakta di balik berita tersebut yang masih dianggap sebagai sebuah misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Grace Kelly, sang ratu cantik dari Monaco? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Grace Kelly lahir pada 12 November 1929 di Philadelphia, Pennsylvania. Setelah lulus dari sekolah menengah, dia pindah ke New York City untuk mengejar karir akting yang lebih profesional. Meskipun pamannya adalah seorang penulis drama yang mendukungnya, sang ayah menganggap bahwa akting adalah profesi yang sedikit lebih baik daripada wanita penghibur. Meski mendapat tentangan dari sang ayah, Kelly tetap mendaftar di American Academy of Dramatic Arts pada tahun 1947. Dia membiayai pendidikannya dengan bekerja sebagai model paruh waktu dan mencoba peruntungan di Broadway. Meskipun karir titernya tidak pernah berkembang, studio Hollywood terpesona oleh kecantikannya. Pada tahun 1951, dia memulai debutnya di Hollywood dengan peran kecil dalam film 14 Hours. Meskipun peran Kelly kecil, dampak pada hidupnya sangat besar. Di lokasi syuting, dia menarik perhatian aktor Gary Cooper. Cooper mengatakan bahwa Kelly berbeda dari semua wanita seksi yang pernah dia temui. Kemudian Cooper meminta agar Kelly yang berusia 22 tahun itu bermain sebagai istrinya dalam film High Noon, sebuah peran yang mengubah hidup Kelly. Setelah itu, tawaran terus berdatangan. Kelly membintangi film Mogambo 1953 dan memenangkan Oscar untuk penampilannya dalam film The Country Girl. Namun, saat karir akting Grace Kelly sedang memuncak, dia justru menjumpai sebuah takdir yang mengubah jalan hidupnya selamanya. Pada bulan Mei 1955, Grace Kelly bertemu dengan Pangeran Rainier dari Monaco atas saran dari teman-teman mereka saat menghadiri festival film Cannes di Prancis. Menurut laporan dari People, pertemuan pertama mereka jauh dari kata ideal. Rainier datang terlambat dan pemogokan karyawan menyebabkan listrik padam di kota tersebut sehingga Kelly tidak bisa menata rambutnya dengan baik. Namun meski demikian, mereka berdua langsung cocok di pertemuan pertama itu. Mereka mengumumkan pertunangan pada bulan Januari 1956 dan menikah pada bulan April tahun yang sama. Setelah menikah dengan Pangeran Rainier, Grace Kelly mundur dari dunia akting dan memasuki kehidupan kerajaan. Dia dan suaminya memiliki 3 anak, yaitu Putri Caroline, Pangeran Albert, dan Putri Stephanie. Kelly menghabiskan hari-harinya bekerja bersama berbagai organisasi budaya dan amal. Setelah 30 tahun lebih hidup dalam dongeng yang didambakan semua orang, sayangnya kisah ini justru berakhir tragis. Grace Kelly meninggal sehari sebelum putrinya, Putri Stephanie yang berusia 17 tahun dijadwalkan memulai sekolah di Paris. Saat mengantar Stephanie dari rumah keluarga mereka di Prancis untuk naik kereta ke Paris dari Monaco pada hari Senin, 13 September 1982, menurut The New York Times, Kelly mengalami serangan stroke ringan.
Serangan tersebut menyebabkan Kelly pingsan sehingga kehilangan kendali atas mobil dan menabrak penghalang yang memisahkan jalan pegunungan berliku dari tebing curam di bawahnya. Stephanie berusaha menghentikan mobil, namun semuanya sudah terlambat. Mobil terjun bebas di udara, menabrak cabang-cabang pinus dan batu sebelum berhenti di taman sekitar 120 kaki di bawahnya. Putri Stephanie dan Kelly yang keduanya tidak mengenakan sabuk pengaman terlempar ke dalam kabin mobil. Kelly terjepit di kursi belakang sementara Stephanie terperangkap di bawah kotak sarung tangan yang dibawa oleh Stephanie. Setelah kematian Grace Kelly, banyak rumor muncul tentang apa penyebabnya, termasuk rumor bahwa Kelly dan Stephanie bertengkar sebelumnya. Ada juga rumor lain yang mengatakan bahwa Stephanie lah yang sebenarnya mengemudi, meskipun belum cukup umur dan tanpa SIM. Rumor terakhir ini mendapat dukungan dari seorang tukang kebun yang mengatakan bahwa dia menarik Stephanie keluar dari sisi pengemudi mobil setelah kejadian tersebut. Meski begitu, Putri Stephanie dengan cepat membantah tuduhan rumor itu. Dokter mengatakan bahwa stroke pertama yang dialami Kelly menyebabkan kecelakaan tersebut dan stroke kedua terjadi tak lama setelahnya. Dia koma selama 24 jam. Namun dokter menyatakan bahwa otaknya sudah mati. Sehingga Pangeran Rainier III membuat keputusan yang memilukan untuk menghentikan dukungan hidup pada Grace Kelly tepat tanggal 14 September 1982. Salah satu hal yang menjadi tanda tanya besar bagi publik adalah kenapa harus Stephanie yang mengemudi kala itu. Stephanie terlalu muda untuk mengemudi, apalagi dia belum memiliki surat izin mengemudi. Sementara Kelly benci mengemudi karena pernah trauma mengalami kecelakaan di Monaco pada tahun 1970. Sejak kecelakaan itu, Kelly selalu mengandalkan sopir untuk mobilitasnya. Menurut kutipan dari buku Jeffrey Robinson, Rainier and Grace, An Intimate Portrait yang diterbitkan oleh The Chicago Tribune, kala itu Stephanie yang akan pindah ke Paris membawa banyak barang. Sehingga mobil tidak akan memuat menampung 3 orang jika mereka membawa sopir. Apalagi mobil itu adalah sebuah Rover 3500 kecil tahun 1971, mobil favorit Kelly. Meskipun sopir menawarkan untuk ikut membawa barang-barang, Kelly bersikeras mengemudi sendiri. Fakta bahwa Kelly memilih untuk mengemudi di jalan berbahaya ketika dia tidak suka mengemudi sangat tidak biasa. Bahkan hingga hari ini, Stephanie tidak memberikan teori mengapa ibunya membuat pilihan itu. Beberapa hal mengenai kematian Grace Kelly dinilai janggal sehingga menimbulkan beberapa teori konspirasi. Sebelum kematian Grace Kelly, publik tidak mengetahui seberapa serius cedera akibat kecelakaan tersebut. Pihak Istana Monaco mengindikasikan bahwa cedera tersebut tidak lebih dari sekedar tulang yang patah. Cederanya yang serius baru diungkapkan kemudian, dan tidak ada yang tahu alasannya. Beberapa orang berteori bahwa ini terjadi karena Kelly tidak mendapatkan perawatan medis terbaik, sementara yang lain berspekulasi bahwa rem blong mungkin menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Selain spekulasi bahwa Stephanie yang mengemudi, ada juga rumor bahwa mafia terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pangeran Rainier berusaha menghentikan teori konspirasi ini dengan mengatakan kepada penulis Jeffrey Robinson bahwa tidak ada alasan bagi mafia untuk membunuh Kelly. Kemungkinan lain menunjukkan bahwa Kelly kehilangan kendali karena emosi yang berlebihan akibat pertengkaran dengan putrinya Stephanie. Pada musim panas itu, mereka dikabarkan bertengkar karena Stephanie ingin menikahi pacarnya. Kelly mungkin menjadi sangat marah sehingga cara mengemudinya menjadi tidak teratur. Namun, Stephanie menyangkal adanya pertengkaran semacam itu sebelum kecelakaan terjadi. Selain itu, dokter yang menangani Kelly juga mengatakan bahwa Kelly tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi maupun obesitas, sehingga alasan penyebab stroke-nya tidak diketahui dengan jelas. Putri Grace Kelly dari Monaco dimakamkan pada tanggal 18 September 1982. Stephanie adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang tidak hadir pada proses pemakamannya. Kematian Grace Kelly tetap menimbulkan tanda tanya yang selamanya tidak akan terjawab. Namun, berbagai rumor dan konspirasi yang muncul di balik kematiannya diakui oleh juru bicara istana menjadi penyebab keluarga terus merasakan kesedihan.
Bagaimanapun juga, kematian seseorang yang tersayang akan terus meninggalkan rasa sakit yang begitu dalam. Sepatutnya memang para penggemar berusaha untuk menerima bahwa itulah takdir yang harus dialami oleh sang putri Monaco.